Taib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang huruf dha. Huruf dha. Yang pertama yang harus kita ketahui dengan huruf dha, pertama, tempat keluar dari huruf dha adalah ujung lidah. Ujung lidah digigit oleh gigi seri atas dha, ditempelkan ke gigi seri atas dha. Seperti apa? Ada 3 huruf tempat keluarnya sama dengan dha. Sa, kemudian za. Sa dan za itu sama dengan huruf dha. Yang membedakan adalah sifatnya. Sifat untuk huruf dha dia tebal. Nah, berarti setelah mengetahui bahwa huruf dha adalah tempat keluarnya adalah ujung lidah ditempelkan ke gigi seri atas. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah apa? Sifatnya tebal atau kuat. Konsekuensi dari huruf yang kuat atau tebal, udara yang keluar sedikit. Kemudian pangkal lidah belakang naik, dha. Maka kesalahan paling pertama ada di antara kita yang membacanya dengan tipis, alias udara banyak keluar. Dha. Ini kesalahan. Yang berikutnya huruf dha selain tebal, dia tebal, kuat sama saja sudah. Langsung saja kesalahan di dalam membaca huruf dha. Kesalahan di dalam mengucapkan huruf dha. Yang pertama tadi tipis ya. Yang kedua ada di antara kita yang membacanya seperti huruf za. Seperti huruf zai. Minaz zalimin. Minaz zalimin, zalimin. Ini keliru. Bukan huruf zai tapi zalimin. Minaz zalimin, zalimin. Bukan zalim. Zalim tapi zalim. Baik. Yang berikutnya, kesalahan yang ketiga di dalam mengucapkan huruf dha apa? Ada di antara kita juga karena dia tebal, ada di antara kita yang membaca ketika fathah dengan memonyongkan dengan sempurna. Jadi seperti huruf o, dha. Ini juga kurang tepat. Berarti ketika fathah tidak boleh memonyongkan bibir kita. Memang dulu telah kita jelaskan bahwa pengecualian untuk huruf tebal itu agak sedikit apa? Memonyong sedikit. Dha, bukan dha. Agak sedikit saja. Tapi jangan sampai dha. Tidak berlebihan, tapi pertengahan. Dha, zi, zu, al, il, ul. Baik, insyaallah bisa dipahami. Saya ulang. Perkenalan dengan huruf dha. Yang pertama, tempat keluarnya seperti huruf zal dan sa. Kemudian huruf dha termasuk huruf yang tebal. Konsekuensi dari huruf yang tebal atau kuat adalah udara yang keluar lebih sedikit dan pangkal lidah naik ke atas. Saya sudah. Kesalahan di dalam mengucapkan huruf dha. Yang pertama, ada di antara kita membacanya tipis. Dha. Banyak udara keluar. Yang kedua, di dalam mengucapkannya seperti huruf zai, zolimin, zo. Yang ketiga, kesalahannya dia memonyong ketika fathah, zolimin. Tambah lagi,
kesalahan yang berikutnya, ada di antara kita juga yang membaca huruf dha lidahnya nggak dikeluarin, tapi di belakang gigi di sini. Seperti ini, ada di antara kita yang bacanya dha. Emang dekat, kalau kedengeran dia mendekati kebenaran, cuman kurang tepat. Yang benar tadi apa? Nempel ujung gigi seri, bukan di belakangnya, bukan walimin, hampir dekat sekali, hampir benar, cuman tidak benar, cuman hampir mendekati kebenaran. Baik, ayo ikhwah, bisa dipahami? Bisa dipahami insyaallah? Baik, saya akan mencoba untuk mempraktekannya. Sekali lagi saya akan mencoba untuk mempraktekannya. Bisa dipahami insyaallah. Saya sekali lagi, jangan sampai